Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswaku sekalian, ini pertemuan kita yang pertama. Dan kita belum pernah bertemu di semester sebelumnya ya, karena setahu saya tuh ngajar Pancasilanya PPKN itu kelas A, B, C, D. Anda kan E ya, jadi belum sempat ketemu. Nah, karena kita belum sempat ketemu, saya ingin jelaskan gaya saya mengajar. Pertama, bagi saya kuliah itu sesuatu yang menggembirakan. Jadi Anda nggak boleh stres karena kuliah. Stres itu hiburan, happy, menggembirakan, menyenangkan. Kalau kemudian Anda bilang, Pak, hari ini saya sedang blank. Misalnya, oke, Anda sedang blank, silakan duduk. Kalau kira-kira Anda agak kacau pikiran, mohon izin keluar. Mau kemana, ke kantin, kemana, kan namanya juga mungkin sedang diputus pacarnya itu. Yang penting jangan bunuh diri. Ya, izin karena sedang blank. Tapi kan tidak semua blank, satu kelas blank semua, ya kita blank bareng-bareng ya. Tapi kalau saya memahami anak muda ya, saya kan juga pernah patah hati, pernah segala macam. Jadi saya paham betul itu. Jadi kalau Anda sedang blank, izin ngomong ke saya. Nanti saya izinkan keluar, mungkin istirahat di taman dan lain sebagainya. Jadi saya ingin kuliah itu tidak beban. Kuliah itu menggembirakan. Itu ciri khas gaya saya mengajar. Pak Aris, gimana kalau soal nilai? Nilai itu yang penting Anda jangan mencontek ketika ujian. Karena kalau Anda mencontek, kami para dosen wajib memberi nilai E. Tetapi kalau Anda tidak mencontek, kami para dosen diberi kewenangan memberi nilai apa saja. Dan ketika saya diberi kewenangan, maka tentu pertama yang saya nilai adalah nilai ujian yang real. Kemudian kalau itu masih kurang, maka kemudian saya tambahkan nilai tugas. Jadi nanti kalau ada tugas, jangan tidak dikerjakan karena itu tabungan. Digunakan pada saat nilai Anda tidak memenuhi standar. Standar nilai saya adalah B. Ya. Jadi kalau nilai Anda tidak memenuhi standar, saya suntik dengan tugas Anda itu, kemudian nilainya jadi naik. Jadi minimal B. Itu. Yang kedua, nggak tahu yang keberapa, ketiga mungkin ya. Saya mengajar tidak pernah menggunakan slide. Saya mengajar menggunakan HP. Jadi nanti tugas berikutnya dari Komkes adalah segera buat WA group. Karena nanti materi kuliah, termasuk video dan lain-lain, saya masukkan di WA group. Dan nanti kita diskusinya di HP. Jadi kalau misalnya saya ngajar satu materi begitu, sekarang saya bilang, ayo kita pelajari materi pertama, buka HP kalian masing-masing. Buka HP kalian, kemudian kita belajar. Saya nerangkan, Anda bisa lihat di HP, kemudian kalau nggak tahu bisa interupsi, bisa tanya. Dan itu gaya belajar saya. Jadi saya pikir harus menggembirakan, karena kalau nggak menggembirakan percuma kita sekolah ya. Sekolah itu kan menyenangkan ya. Yang tidak menyenangkan itu kan kalau Anda masuk ke camp konsentrasi, ya itu nggak menyenangkan. Camp konsentrasi Nazi. Pagi digas, siang digas, malam digas, ngegas terus kan. Nah itu nggak menyenangkan. Kuliah itu menyenangkan. Kemudian sekarang pertanyaannya adalah apa materi kita yang pertama? Materi kita pertama perkenalan. Ya, jadi kita hari ini berkenalan. Perkenalannya saya rekam. Nanti saya masukkan di YouTube, saya punya channel YouTube. Nanti kemudian hasil rekamannya saya masukkan ke WA Group. Sehingga Anda nggak perlu mencatat sebetulnya kan. Kan di YouTube itu bisa ditranskrip. Jadi dari YouTube ada fitur transkrip, langsung keluar transkrip. Jadi sebetulnya kuliah dengan saya nggak perlu mencatat karena sudah ada, nanti ada PowerPoint-nya, ada videonya, dan lain sebagainya. Jadi menyenangkan. Yang penting punya HP. Ada yang nggak punya HP? Kalau nggak punya HP kredit. Tapi jangan di saya bukan petugas kredit HP. Oke. Mata kuliah kita adalah sosiologi agraria dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sudah disampaikan oleh Pak Nasir Salim. Pemberdayaan masyarakat itu sebetulnya sebuah gerakan yang ilmunya itu sosiologi agraria. Jadi Anda sudah lihat gerakannya seperti yang diajarkan Pak Nasir Salim. Sekarang Anda lihat ilmunya, bagaimana gerakan itu bisa terwujud karena ada ilmunya. Jadi dengan ilmu sosiologi agraria Anda bisa melakukan gerakan pemberdayaan masyarakat. Pertanyaan berikutnya, kapan Pak Aris pemberdayaan masyarakat itu penting? Ketika Anda KKNP, PTLP.
Nanti di semester 6, Anda kan wajib KKN PPTLP. Kuliah kerja nyata pertanahan dan praktek tata laksana pertanahan. Itu hal yang terpisah. PTLP-nya itu Anda di kantor, KKNP-nya itu Anda harus ke masyarakat. Saya dosen KKNP. Jadi nanti kalau Anda KKNP, saya menilai apakah KKNP Anda itu memenuhi kaidah pemberdayaan atau tidak memenuhi kaidah pemberdayaan masyarakat. Nah, oleh sebab itu nanti penting ilmunya itu ya. Pak Nasir sudah kasih contoh, tapi kan ilmunya harus Anda miliki supaya Anda bisa melakukan seperti yang ditawarkan Pak Nasir Salim. Nah, kemudian apalagi semester 5. Semester 5 nanti Anda ketemu saya di mata kuliah metodologi penelitian. Di metodologi penelitian itu Anda diajarkan cara buat skripsi. Bikin skripsi itu ada dua model ya, ada dua model besar. Pertama, gaya kuantitatif, metode penelitian kuantitatif. Yang kedua, gaya kualitatif, metode penelitian kualitatif. Di metode penelitian kualitatif, itu saya dosennya. Jadi kalau tanya siapa dosen metode penelitian kualitatif di STPN, Aristiono Nugroho. Saya ahlinya di situ. Nah, kemudian di mata kuliah metode penelitian itu, ketika Anda bikin skripsi, itu kan ada bab-babnya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka itu ada 2 subbabnya, kerangka teoritik dan kerangka konseptual. Kerangka teoritik itu teori. Nah, sosiologi agraria itu bisa masuk di kerangka teoritik. Jadi hal-hal yang bersifat teoritis dimasukkan di situ supaya kemudian nanti penelitian Anda berbasis teori. Ada teorinya, ada aplikasi lapangannya, dibandingkan, disandingkan, dianalisis, jadi skripsi. Jadi mata kuliah kita tuh bersambung ya. Sosiologi agraria dan pemberdayaan masyarakat di semester 3, nanti berhubungan dengan semester 5 metode penelitian, berhubungan lagi dengan semester 6 KKN PPTLP. Dan nanti juga masih berhubungan dengan MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semester 7 ya, seperti yang sekarang sedang berlangsung itu, teman-teman MBKM itu nanya ke saya, Pak Aris kalau saya begini gimana dan seterusnya, dalam rangka membangun komunikasi dengan masyarakat dan lain-lain. Jadi sosiologi itu kan ilmu tentang masyarakat. Sosiologi agraria itu ilmu tentang masyarakat yang membahas isu-isu agraria. Kalau ditanya tentang agraria itu rumusnya barak A. Barak A. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam. Jadi disingkat menjadi barak A. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi sosiologi agraria itu membahas itu. Nah, kemudian bagaimana cara belajar kita? Cara belajar kita adalah kalau bicara tentang paradigma yang teoritis, itu akan kita bahas di kelas melalui PowerPoint yang akan saya bahas dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Jadi hal-hal yang bersifat teoritis, konseptual, sosiologis itu di PowerPoint. Itu akan saya bahas setiap pertemuan pelan-pelan, karena itu kan filosofi ya, jadi harus masuknya pelan-pelan ke kepala Anda. Tetapi yang bersifat faktual, bersifat fakta, itu akan saya sampaikan lewat tugas. Jadi tugas Anda nanti misalnya lihat 3 video saya. Video 1 membahas tentang A, video 2 bahas tentang B, video 3 bahas tentang C. Itu masing-masing bahasan itu bicara tentang sosiologi agraria dalam praktek kehidupan masyarakat. Nanti tugas Anda adalah jelaskan atau buat 5 poin penting dari masing-masing video itu. Kemudian ditulis di kertas HPS, itu kemudian kumpulkan di depan dan setiap pertemuan kita bahas. Nanti 1 atau 2 orang saya panggil ke depan untuk menjelaskan. Itu yang bicara tentang sosiologi agraria dalam praktek. Tapi yang berbasis teoritik itu di PowerPoint dan itu akan saya jelaskan tahap demi tahap dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Ya. Nah, kemudian apa yang mendasar dari sosiologi agraria? Di sosiologi agraria, Anda akan diperkenalkan dengan konsep yang disebut dengan paradigma. Paradigma itu adalah pola berpikir tertentu dalam kerangka besar. Paradigma itu kerangka besar. Jadi nanti di dalam paradigma itu ada teori. Kalau menggunakan teori itu berarti itu namanya perspektif. Itu cara pandang juga.
Jadi paradigma itu pola pikir dalam kerangka besar, cara pandang dalam kerangka besar, kemudian ada perspektif, pola pikir dengan berbasis teori tertentu. Nanti di dalam teori ada konsep. Misalnya kalau saya bilang teori konflik, itu memuat dua konsep penting, yaitu konsep kewenangan dan kepentingan, yang kemudian menimbulkan konflik. Tiap orang punya kewenangan, tiap orang punya kepentingan, dan menimbulkan konflik. Nah, di dalam konsep nanti ada parameter, ukurannya. Kepentingan itu ukurannya apa? Apa yang disebut kepentingan? Mengapa ya disebut? Itu ada parameternya. Oh, kepentingan parameternya 1, 2, 3, 4. Kewenangan, kepentingan 1, 2, 3, 4. Jadi, Anda mulai mengenal apa itu paradigma. Di dalamnya ada teori. Kalau Anda menggunakan teori itu sebagai cara pandang disebut perspektif. Di dalam teori ada konsep. Di dalam konsep ada parameter. Ya. Nah, sekarang kita mulai coba kenali beberapa paradigma. Pertama, Anda kenal apa yang disebut dengan paradigma metafisik. Orang menyebutnya paradigma filsafat sebetulnya, ya, paradigma metafisik. Paradigma metafisik itu adalah paradigma yang menampung semua cara pandang berbasis ilmu pengetahuan. Paradigma metafisik adalah paradigma yang menampung semua cara pandang berbasis pengetahuan. Contoh, di dalam paradigma metafisik itu nanti Anda bisa menemukan paradigma geografi, paradigma sosiologi, paradigma geodesi, paradigma antropologi, dan lain-lain. Jadi berdasarkan ilmu. Jadi paradigma metafisik itu di bagian atas, kemudian bercabang-cabang ke bawah. Paradigma geografi, paradigma sosiologi, paradigma antropologi, paradigma ekonomi, dan segala macam itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kita masuk ke sosiologi. Di sosiologi itu ada 3 paradigma. Mulai dari paradigma fakta sosial, paradigma perilaku sosial, dan paradigma definisi sosial. Paradigma fakta sosial itu melihat segala sesuatu sebagai sebuah fakta. Nah, di dalam paradigma fakta sosial itu ada 2 teori besar, yaitu teori konflik dan teori struktural fungsional. Teori konflik tadi yang saya bilang itu bahwa karena tiap orang atau tiap pihak memiliki perbedaan kepentingan dan masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda, maka berpeluang terjadinya konflik. Ya. Anda di kelas ini kan juga punya kepentingan yang berbeda, Anda di kelas ini punya kewenangan yang berbeda, dan itu kalau tidak dimanage dengan baik bisa menimbulkan konflik. Ketika Komkes duduk di depan di sini mencoba memasukkan QR code itu, maka kemudian kalau Anda nggak memanage, tidak mengendalikan diri, Anda bilang ngapain Komkes di situ? Nah, begitu ya. Padahal itu kan kewenangan beliau ya. Kewenangan Komkes untuk berkomunikasi dengan dosen untuk memperlancar kegiatan perkuliahan. Ya. Nah, kepentingannya apa? Nah, kepentingannya dalam rangka kelancaran kegiatan perkuliahan. Jadi, kepentingan yang berbeda, kemudian kewenangan yang berbeda bisa menimbulkan konflik. Anda lihat kasus Rempang, di Pulau Rempang sana itu, ada konflik antara pemilik modal, masyarakat Melayu, dan pemerintah. Berbeda kewenangan, berbeda kepentingan. Nah, itu harus dimanage dengan baik agar kemudian konfliknya bisa diredam. Ya, itu teori konflik. Pertanyaan berikutnya, apakah konflik itu harus dihilangkan, Pak Aris? Tidak harus. Konflik itu tidak harus dihilangkan. Konflik itu dikelola, dimanage. Ya, karena tidak mungkin menghilangkan konflik. Karena konflik itu ada gunanya. Nanti kalau Anda rajin searching di Google Scholar itu, di Google Scholar juga Anda bisa lihat akun saya, buku-buku yang saya tulis. Nah, kalau Anda searching di Google Scholar itu, Anda bisa lihat bukunya Louis Althusser yang mengatakan bahwa konflik itu berguna. Contoh kasus Pulau Rempang itu. Konflik Pulau Rempang itu berguna buat para pihak untuk mengenali satu, apa kepentingan masyarakat Melayu di sana. Bahwa mereka eksis juga kan, itu yang harus diakui. Eksistensi Melayu itu di Pulau Rempang itu kemudian justru muncul ketika ada konflik. Kalau mereka tidak berkonflik, orang nggak tahu bahwa itu adalah wilayah yang sudah sejak abad ke-18 dikelola oleh masyarakat Melayu. Ya, kemudian bagaimana investor bisa masuk tiba-tiba tanpa
Kalau saya bilang tanpa upacara adat ya dengan tanda kutip. Itu. Nah, jadi konflik itu penting. Nah, itu yang teori pertama. Teori keduanya adalah struktural fungsional, atau orang sering balik menjadi fungsional struktural. Nggak apa-apa dibolak-balik karena tiap orang seleranya beda-beda ya. Tetapi kemudian yang penting adalah Anda harus paham bahwa di dalam masyarakat kita itu ada strukturnya. Di kelas ada strukturnya, ada komkes, wakil komkes, dan lain sebagainya sampai anggota. Di STPN ada ketua STPN, dan setiap masyarakat ada strukturnya. Kalau masyarakat yang dalam bentuk besar, itu dibedah strukturnya menjadi elit, kelas menengah, dan grassroots. Begitu. Nah, itu punya struktur. Kemudian ada sebutan struktural fungsional, bahwa struktur itu berfungsi. Dan kalau dibilang berfungsi, harusnya berfungsi baik. Bahwa ada elit, bahwa ada menengah, bahwa ada grassroots, itu tidak harus menjolimi. Tidak harus kemudian yang grassroots tiap hari berontak kepada yang elit, dan tidak harus yang elit tiap hari menjahati yang grassroots. Harusnya sinergi. Jadi, teori struktural fungsional itu menawarkan konsep sinergi. Jadi kalau nanti Anda ingin meneliti skripsi Anda misalnya, Anda bikin skripsi, Anda ingin mengetahui bagaimana para pihak bekerja sama satu dengan yang lain agar pendaftaran tanah sukses. Gunakan teori itu. Karena teori itu mengajarkan bagaimana membangun sinergi para pihak. Bagaimana bersinergi kantor pertanahan, pemerintah daerah, dan masyarakat agar PTSL-nya lancar. Gunakan teori struktural fungsional. Itu paradigma fakta sosial. Ya. Kemudian yang kedua adalah paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial itu teorinya cuma dua, sama seperti yang tadi ya, yaitu teori perilaku sosial dan teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial itu bicara tentang bahwa sesuatu itu ada reward and punishment-nya, bahwa sesuatu itu sepanjang menguntungkan akan dilakukan berulang-ulang, bahwa orang bersedia mengganti sesuatu dengan yang lain. Contoh, kalau Anda punya uang, yang sana punya tanah, Anda bisa tukar. Uang Anda ditukar dengan tanah dia. Itu teori pertukaran sosial. Atau dalam bentuk kinerja. Anda mengerjakan A, yang sana mengerjakan B, dalam rangka memenuhi kepentingan masing-masing. MOU kerjasama para pihak itu menggunakan teori pertukaran sosial. Ada juga teori perilaku sosial. Perilaku sosial itu bagaimana sebuah sikap dibangun dari mulai pemikiran, sikap, tindakan, perilaku dibangun sedemikian rupa agar hidupnya semakin baik. Dalam teori perilaku diajarkan bahwa kalau perilaku tertentu membuat yang bersangkutan mendapatkan reward, keuntungan, maka besar kemungkinan dia akan mengulang perilaku itu. Maka nanti Anda kenal teori berikutnya, yaitu teori stick and carrot. Tongkat dan wortel ya. Jadi kalau Anda tidak melakukan tindakan yang diinginkan, dikasih tongkat, dipukul kepalanya. Kalau sesuai dikasih wortel. Itu kiasan ya. Jadi itu seperti kelinci gitu ya, stick and carrot. Nah, itu teori turunan dari teori yang tadi saya bilang teori perilaku. Itu paradigma perilaku. Ada lagi paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial itu teorinya 3. Teori aksi, teori fenomenologi, dan teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik itu Anda diajarkan bahwa segala sesuatu itu punya makna. Tanah itu ada maknanya. Bukan cuma sekedar tanah begitu saja ya. Bagaimana kemudian orang-orang Melayu berjuang tidak ingin diusir secara sembarangan oleh pengusaha. Bagaimana orang-orang di desa Wadas Purworejo berjuang agar bukit batunya tidak digali sembarangan karena akan merusak lingkungan. Dan masih banyak yang lain. Ya. Bahwa segala sesuatu itu bermakna. Sertifikat itu punya makna. Nah, kalau nanti Anda bikin skripsi, Anda ingin menilai atau ingin mengetahui bagaimana sesuatu dimaknai oleh masyarakat, Anda bisa menggunakan teori itu. Misalnya Anda heran, kenapa masyarakat tidak gemar memasang patok tanda batas. Nah, Anda bisa kemudian meneliti patok tanda batas itu apa maknanya buat masyarakat. Nah, itu yang kemudian menjadi bahan menggunakan teori interaksi simbolik. Yang berikutnya adalah teori fenomenologi. Segala sesuatu itu dianggap sebagai sebuah fenomena, sebuah gejala. Anda melihat sesuatu sebagai sebuah gejala. Kalau gejala itu berarti bukan sumber penyebab. Ya, kalau misalnya gini, kalau Anda sedang pusing, itu kalau kita pusing itu kan gejala. Tapi penyebabnya bisa macam-macam. Pusing itu bisa karena Anda salah minum obat,
Pusing itu bisa karena Anda sedang diputus pacar, pusing itu bisa karena ATM Anda nggak lancar. Itu penyebabnya bisa beda-beda, tapi gejalanya sama. Nah, di teori fenomenologi nanti Anda diajarkan bagaimana menelisik, memeriksa bahwa setiap gejala itu ada penyebabnya, dan penyebab itu yang kemudian harus Anda runut, ya, harus Anda teliti. Misalnya kalau masyarakat miskin, kenapa dia miskin? Apakah dia miskin karena memang dia tidak mengembangkan diri? Apakah dia miskin karena memang sistem membuat dia miskin? Anda lihat pohon bonsai itu. Pohon bonsai, pohon beringin yang besar itu, kalau di bonsai jadi kecil. Kenapa dia bisa jadi kecil? Padahal kan DNA-nya besar itu pohonnya. Karena sistemnya dibuat agar dia kecil. Nah, boleh jadi orang-orang yang miskin itu karena sistemnya memiskinkan dia. Mau berusaha susah, izinnya susah. Apalagi, mau apa segala macam sulit untuk mengembangkan diri. Itu berarti sistemnya yang harus diperbaiki. Kalau tadi yang pertama, yang bersangkutan tidak mengembangkan diri, berarti yang bersangkutan yang harus dibangun lebih baik. Atau hal-hal yang lain. Ya, itu teori fenomenologi. Teori aksi itu bercerita tentang tindakan, mirip teori perilaku. Pokoknya ada konsep reward and punishment, tapi basisnya adalah kesadaran. Setiap orang punya kesadaran sebagai subjek dan objek. Komkes misalnya, Komkes itu punya kesadaran sebagai subjek ketika dia memimpin Anda. Dia yang mengambil keputusan. Hari ini kita berkomunikasi dengan Pak Aris, kemudian hari ini kita kuliah. Itu Komkes mengambil keputusan sebagai subjek. Tapi Komkes juga bisa menjadi objek, sadar sebagai objek ketika misalnya saya sudah datang di kelas, kemudian kita mulai perkuliahan, berarti kan subjeknya saya, objeknya Komkes. Nah, setiap kita itu punya dua kesadaran itu. Kesadaran sebagai subjek dan kesadaran sebagai objek. Ketika saya mengajarkan sosiologi agraria, saya sebagai subjek. Terserah saya mau memasukkan materi yang mana di sosiologi agraria. Tapi ketika kemudian saya bertemu dengan Pak Ketua STPN, maka kemudian saya sebagai objek, beliau subjeknya. Beliau bilang, Pak Aris tolong mahasiswa dicerdaskan agar lebih kritis terhadap agraria. Beda tuh, sebagai objek dan sebagai subjek. Nah, itu teori-teori besar ya. Jadi paradigma sosiologi itu ada 3, paradigma fakta sosial, teorinya cuma 2, struktural fungsional dan teori konflik. Kemudian paradigma perilaku sosial, teorinya juga cuma 2, teori perilaku sosial dan teori pertukaran sosial. Paradigma definisi sosial, teorinya ada 3, teori aksi, teori fenomenologi, dan teori interaksi simbolik. Nah, kapan itu kita bahas? Nanti di pertemuan di kelas, beberapa kali pertemuan. Ini kan baru pembukaan, baru pengantar, baru judulnya. Nanti detailnya di pembahasan berikut, di minggu-minggu berikut. Nah, nanti kemudian tugas itu bicara tentang realitas dari sosiologi agraria. Jadi ada teorinya, ada realitasnya. Karena kita kan nggak ada prakteknya, jadi prakteknya itu saya ganti dengan mempelajari realitas. Di video itu akan saya jelaskan realitas tentang sosiologi agraria. Video itu bersumber dari, saya sudah nulis sekitar 18 buku. Nah, nanti video itu bersumber dari buku-buku itu. Nanti kadang-kadang saya akan tunjukkan pada Anda juga bukunya dalam bentuk PDF ya. Kalau pengen yang bentuk hard copy-nya ada di perpustakaan. Untuk tahun 2023 ini saya sudah nulis 2 buku dan 3 jurnal internasional. Jadi 2 buku yang sudah saya tulis itu sedang nunggu proses penerbitan. Yang pertama tentang biografi Profesor Dr. Insinyur Rohmat Martanto, profesor kita yang pertama di STPN. Itu saya jelaskan di buku itu dari mulai dia kanak-kanak sampai kemudian dia dapat profesor. Dan itu ada benang merahnya. Nanti kalau Anda baca bukunya, orang mau jadi apa itu sudah kelihatan. Itu yang di teori perilaku namanya, kalau di sosiologi. Itu kelihatan bagaimana seseorang itu bersikap, ya, bagaimana kehidupannya dan sebagainya. Itu nanti diterbitkan oleh STPN Press. Yang kedua, buku saya nulis tentang drama Korea. Siapa di antara Anda yang anti drama Korea? Gak ada? Oh, ada. Oke. Ada 3 orang. Nah, bagi yang anti saya hormati. Oke, no problem. Nah, bagi yang penggemar drama Korea, karena saya lihat anak-anak muda suka drama Korea, maka saya kemudian mengajarkan sosiologi agraria dalam format sebuah novel. Novelnya itu novel drama Korea. Judulnya True Story. Judulnya kisah nyata.
Tapi itu bukan kisah nyata, itu kisah fiksi yang seolah-olah nyata gitu ya. Kisah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang akhir ceritanya itu nggak bisa happy ending, cuma sekedar happy birthday aja. Nanti Anda baca, kalau itu mungkin sekitar sekarang Oktober ya. Insya Allah November sudah terbit. Siapa yang menerbitkan? Penerbit di Kupang. Kenapa penerbitnya dari Kupang, Pak Aris? Karena yang menawarkan royalti tinggi penerbit itu. Sebelumnya ada penerbit dari Semarang, menawarkan royalti 10%. Terus muncul dari Kupang, Pak Aris saya siap 20%. Akhirnya saya pilih yang 20%. Royalti 20%, kemudian pembayaran termin pertama 10 juta. Jadi kalau Anda ingin menulis, nanti saya ajarkan cara menulis novel, ada juga. Nanti kapan-kapan kalau Anda ngomonglah ke BEM, undang Pak Aris mengajari cara menulis. Saya bisa mengajarkan ke Anda cara menulis buku ilmiah, saya bisa ajarkan kepada Anda cara menulis novel, saya bisa ajarkan kepada Anda cara menulis biografi. Saya kan hobinya menulis ya, dan nanti kalau sudah pensiun pun saya akan tetap menekuni. Kan penulis itu nggak ada pensiunnya. Sebagai dosen pensiun, tapi sebagai penulis kan nggak pensiun. Ya, itu materi kita hari ini. Ada yang ingin komentar, silahkan. Nggak ada? Oke, saya tambahkan tadi ada yang lupa. Jadi, itu kan paradigma, tadi di awalnya paradigma metafisik ya. Paradigma metafisik terdiri dari beberapa ilmu, termasuk sosiologi. Begitu masuk sosiologi, berarti masuk ke paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi tadi ada 3 paradigma. Paradigma fakta sosial, paradigma perilaku sosial, paradigma definisi sosial. Nah, di luar itu ada namanya paradigma konstruk. Paradigma konstruk itu paradigma empirik, paradigma alam nyata, paradigma realitas. Nah, di dalam paradigma realitas basisnya bukan ilmu, tapi fakta lapangan. Misalnya ada kehutanan, sektor begitu ya, kalau orang kita sering menyebutnya sektor. Ada kehutanan, ada pertanahan, dan lain sebagainya. Nah, ketika bicara pertanahan, itu nanti ada segala macam, pendaftaran tanah, dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya menyebut ini? Karena nanti ketika bicara tentang tugas Anda itu bicara tentang paradigma konstruk, karena itu hasil penelitian saya di beberapa tempat tentang agraria. Nah, itu nanti kemudian saya sampaikan di video sekitar 15 menit, kemudian Anda dengarkan video, Anda lihat videonya cuma ngomong, jadi lebih bagus dengarkan. 15 menit Anda catat 5 poin penting di kertas, kemudian nanti kita diskusikan di pertemuan yang kedua. Nanti detailnya akan saya sampaikan di WA Group, jadi mohon Komkes jangan lupa buatkan WA Group. Gitu? Oke. Ada yang ingin komentar sebelum kita bubar? Jadi kuliahnya singkat aja ya, jangan lama-lama, nanti ganggu makan siang. Anda makan siang jam berapa? Jam 12. Saya doakan menu hari ini bagus ya. Karena biasanya mahasiswa ngeluh, Pak Aris menu hari ini kurang baik. Mudah-mudahan hari ini baik kan, hari baik, hari Senin. Kecuali yang I hate Monday ya, kalau yang I hate Monday berarti nggak baik. Oke, ada yang komentar? Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup. Nanti mohon ingatkan Komkes untuk segera buat WA Group, nanti di situ kita akan bicara lebih banyak. Saya pikir demikian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.